Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam Terasi. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Untuk sore hari ini, Putri sudah kembali berjumpa dengan Ustadz Zainal Arifin. Iya, Dan hari alhamdulillah. ini nanti temanya akan membahas mengenai ada beberapa keadaan manusia ketika berpisah dengan Ramadan dan berjumpa dengan hari Idul Fitri ya Bapak Iya, ya. iya, iya, insyaallah. Dan nanti buat sahabat Terasi yang pengen gabung ataupun bertanya, nanti bisa langsung menghubungi di 0811 3020 906. Dan hari ini kayaknya kita langsung aja ya bareng Pak Ustadz nih. Iya, Kayaknya seperti apa sih Pak pembagian macam-macam manusia ya aku iya, nyebutnya kalau udah mau berpisah nih, bentar lagi mau lebaran nih. iya, Ada berapa nih Bapak? iya, Monggo. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sahabat Rasi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita menjalankan shaum di bulan Ramadan. Ini sudah hari yang ke-29 ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih diberikan keistiqomahan meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami akan mengambil tema tema yang berjudul yang berkaitan dengan ini mau berpisah dengan Ramadan ini kan. Kalau kita itu mau berpisah kepada orang yang kita cintai ya tentu kita akan merasa berat, merasa waduh pinginnya lama-lama itu kan, ingin cepat-cepat itu kan. Tapi manusia itu ada beberapa manusia yang kita bertemu dengan bulan yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, malah ada yang ingin mendapatkan, ingin cepat, ingin masih berlama-lama. Maka ada beberapa kriteria ini kan. Maka dengan demikian kita mau berpisah dengan Ramadan dan berjumpa dengan Idul Fitri, apa yang ada beberapa kriteria manusia. Maka kemarin sudah saya sampaikan, sahabat Rasulullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika mau berpisah dengan Ramadan itu merasa berat, merasa sedih, merasa sampai ia menangis itu kan. Kenapa? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la takun ummatil Ramadan lan tamannat an takuna sanatu kullu Ramadan. Sekiranya umatku tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, di dalamnya ada rahmatnya Allah, Allah membukakan rahmatnya, membukakan mahfirahnya, membukakan pintu pahalanya sebanyak-banyaknya dan barokahnya. Pokoknya Allah membukakan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Maka ya kalau bisa lantaman dia berharap sehingga kalau bisa 1 tahun itu semua jadikan Ramadan. Nah, tentunya ini kalau kita bandingkan, kalau sahabat Rasulullah itu kalau ditawari satu amalan itu di antara amalan yang paling banyak dan paling sedikit, maka dia memilih yang paling banyak mungkin. Kalau kita ini kalau dipilih suruh memilih itu milih yang paling sedikit.
maunya ingin cepat, ganjarannya akeh, semuanya serba banyak itu kan. Ya, semuanya kan sudah saya sampaikan. Sehingga manusia itu memperoleh pahala itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan itu kan. Nggih. Ya, itu maka dengan demikian ada beberapa kriteria manusia ketika mau berpisah dengan Ramadan dan berjumpa dengan Idul Fitri. Yang pertama adalah jenis pertama adalah seorang yang berbahagia ketika bertemu dengan Idul Fitri karena dirinya telah mendapatkan kemudahan ya dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan, mulai dari siamnya, mulai dari sholat tarawihnya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, doanya dan maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berbahagia ketika mau bersama dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan hari raya. Karena apa? Karena telah memanfaat kesempatan yang sebaik-baiknya tersebut, bulan yang penuh dengan barokah, maghfirah, ampunan dari Allah, memanen pahala, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Maka dengan demikian memuji kepada Allah dalam rahmatnya yang berupa tadi kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka sesuai dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyabrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dan karunia Rabbmu, karena Tuhan hendaklah dia itu bergembira. Karena Allah dan rahmanya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini maksud adalah rahmatnya kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tilawah Al-Quran. Dengan Islam tersebut kita dapat berbagai macam bentuk kebaikan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga dengan semaksimal mungkin maka dia bergembira dengan kita melaksanakan tersebut. Itu diperbolehkan hal semacam itu kan. Maka dengan demikian adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik, bergembira setelah kita menunaikan apa-apa yang telah dianjurkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah. Kalau kita sudah melaksanakan seakan-akan hati itu plong gitu, enak itu kan. Maka dengan demikian diperbolehkan. Adapun jenis yang kedua adalah seorang yang berbahagia ketika berpisah dengan bulan Ramadan karena dia bisa kembali menikmati makan. Namanya futur, fitrah itu kalau futur futur makan pagi, namanya breakfast. Makan pagi ya. Maka yang biasanya makan pagi tidak diperbolehkan, maka di bulan Syawal ini diperbolehkan untuk makan lagi. Maka dengan demikian berbahagia. Maka berbahagia yang semacam ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka dengan demikian bahagia dalam ini adalah bahagia yang telah ditetapkan pada sifat manusia yang mengandung hikmah agar seorang bisa mengingat besarnya nikmat namanya makan, nikmat namanya minum. Maka ya tapi kalau sudah diberikan nikmatan minum jangan berlebih-lebihan, jangan juga kalau minum jangan juga berlebih-lebihan. Kul wasbrab walbas, maka makanlah dan minumlah ya sekedarnya aja. Ya, Mamala adami wamni'an min syarri batnihi, sekedar untuk bisa menegakkan tulang belulang. Sehingga kalau dalam hal ini maka sajakan hadis Rasulullah dalam Bukhari Muslim, lis-shaimi farhatani yafrahu ma idza afdara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan ketika selesai dari berpuasa dan berbahagia ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Dia bahagia karena apa? Amalan puasa semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Maka dengan demikian itu diperbolehkan, Pak Putri. Tapi kalau ngomongin soal sahur nih Pak, sama breakfast gitu kan cuman berbeda kalau misalkan kita berpuasa nih Pak ya, itu kan lebih awal begitu. Terus kalau misalkan breakfast biasa itu biasanya paling jam 6, jam 7. Ya biasanya begini Mbak Putri, kaitannya dengan makan sahur kadang karena orang baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur suruh makan kadang-kadang menjadi enggak selera untuk makan. Maka itu yang menjadi berat. Tasahharu fis sahuri fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah. Sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah itu kan. Maka dia makan sahur dengan breakfast, mungkin makan futur, makan pagi tadi. Kalau makan pagi insya Allah kita sudah beraktivitas yang lainnya, sudah sana sini, insya Allah kalau makan menjadi enak itu. Tapi kalau namanya sahur itu kadang-kadang waduh,
itu baru bangun tidur langsung Makan. makan itu merasa kadang-kadang ogah-ogahan itu malas Iya. ya, walaupun menunya enak Mhm. kayak apa makanya menjadi malas itu. Maka dengan Oke. demikian eh, kita diperbolehkan makan pagi, sarapan pagi, Mhm. maka itu sangat dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperbolehkannya lagi makan dan minum sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan dimakan pagi itu kan tidak diperbolehkan ya, karena Nggih. sudah waktunya untuk menjalankan ibadah puasa Puasa. gitu. Nggih. Oke, lanjut ke jenis yang ketiga nih Bapak. Ya, jenis yang ketiga adalah ada seorang yang berbahagia ketika berpisah dengan Ramadan ini kan. Mhm. Namun kebahagiaan yang tercela Mbak Putri ini kan. Waduh, pripun itu Ya, Bapak? seseorang yang senang ketika berpisah dengan Ramadan merasa dirinya terbebas dari ikatan yang selama ini menghalangi keinginannya, menghalangi hawa nafsunya untuk senang-senang gitu kan. Maka dengan keluar dari Ramadan, dirinya seakan-akan telah keluar dari penjara itu kan. Wah, pokoknya lagi bebas lagi gitu kan. Setahu saya yang di Nah, penjara itu setan Bapak ya. nah, itu kan juga penjara suci namanya. Ya, Nggih. memiliki kesempatan lagi untuk berbuat apa maksiat dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, ketika Ramadan dia akan dikekang, ya, dihalang-halangi. Maka dengan gemerlapnya dunia ini kan seakan-akan dia menyilaukan mereka sehingga dia ingin mengikuti apa yang diinginkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah apa keinginan yang tercela itu kan. Maka dengan demikian Ramadan sebagai bulan-bulan tadi pendidikan, bulan Syahrul Tarbiyah, bulan Syahrul Mumayyah, bulan Tarbiyah Mutamayyizah, dia bulan pendidikan yang istimewa yang Allah adakan 1 tahun sekali supaya ada perubahan itu kan. Supaya ada menjadi perubahan manusia yang bersifat hewani, yaitu menjadi sifat Bijaksana. yang bijaksana ada ke robbaniannya maka kun fit dunyaka apa namanya kun robbanian wala takun ramadhani, jadilah hamba-hamba yang robbani yang beribadah kepada Allah sepanjang waktunya itu kan, sepanjang hidupnya, bukan hanya di waktu bulan Ramadan saja itu kan. Maka banyak di antara ulama-ulama salafus soleh itu kan, seperti Bishr al-Hafi rahimahullah mengatakan bisal qaumu alladzina ya'rifuna illa fi Ramadan, dan seburuk-buruk kaum itu adalah orang-orang yang mengenal Allah hanya pada bulan illa fi Ramadan, kecuali hanya bulan Ramadan gitu kan. Nah, maka selain bulan Ramadan dia tidak mengenal Allah, jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari tempat-tempat kebaikan itu kan yang itu yang jelek. Maka sebaik-baik yang dinamakan manusia kaum yang soleh itu yaitu sepanjang hidupnya itu selalu bertaat kepada Allah, melakukan amal-amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kan sebaik-baik kaum itu kan. Maka demikian puasa itu menjadikan manusia perubahan apa? Perubahan yang mendasar yang menjadikan manusia yang pinunjul, manusia yang berlebih, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan tuntutan syariat Islam itu. Tidak boleh memperturutkan hawa mutbaun, hawa nafsu yang dituruti tidak boleh itu. Hawa nafsu apa dituruti kan seperti setan. Maka jenenge manusia itu bener terus jenenge malaikat, lek salah terus jenenge setan itu. Ya manusia menempati antara malaikat dan setan ya kadang. Ya benar. Ya namanya kadang-kala salah itu ya namanya sifat manusia, dan namanya khilaf salah itu dah namanya sifat manusia. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, ini kebetulan juga sudah ada yang bergabung nih Bapak, Iya. ingin bertanya. Ada Bunda Ari di Madiun. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Putri sama Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Nggih. Niki dalem badhe tanglet Pak. Nggih. Nyuwun sewu sakderengipun. Nggih. Niki kan Ramadan kan badhe meninggalkan kita. Nggih. Saya dan sudah 4 hari ini Pak, saya merasa gimana gitu, sampai saya tuh nangis, ya Allah kenapa saya belum bisa berbuat baik banyak kok Ramadan udah mau meninggalkan kita gitu loh Pak. Iya. Itu puasa saya gimana Pak? Itu batal apa enggak? Sampai adanya saya nangis. Kalau bisa meminta itu saya malah diperpanjang gitu ini Iya. Ramadannya. Iya Bu, benar. Sampun. Nggih. Nggih. Iya Bu. Nggih, ngoten mawon Pak Ustadz, matur suwun sanget. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari, Bu Bunda Ari dari Madiun tadi ya. Nggih. Itu baik Bu, orang yang berharap Ramadan
Karena apa? Bulan Ramadan tidak ada tandingan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Coba nyian persani, orang semangat ibadah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka kesempatan emas inilah jangan sia-siakan. Maka kesempatan ini jangan kita sampai kita lewatkan itu kan. Maka merugilah orang-orang yang melewatkan puasa Ramadan tanpa udzur, dia tidak puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, itu kalau digantikan puasa 1 tahun untuk menggantikan 1 hari yang kita tinggal, tidak akan mampu untuk menggantikannya. Maka dari itu tidak membatalkan puasa, Bu. Itu sungguh baik, mengharap kalau bisa nanti puasa diperpanjang, kalau bisa munjenengan mungkin insyaallah di bulan Syawal puasanya shoma Ramadan tsumma atba'uhu sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa Syawal, min Syawalin 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dari podaru puasa 1 tahun. Monggo Bu, jangan lampai ini sebagai apa? Orang yang bulan Syawal itu orang sudah Masya Allah. Pesta pora ini, pesta pora makan makanan yang lezat-lezat. Mungkin juga dihidangkan juga makanan-makanan menu-menu yang mungkin dari rawon, gulai, apalah itu. Itu kan Masya Allah itu menimbulkan juga kolesterol yang tinggi, juga mungkin juga banyak hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita, pantangan mungkin bukan buat tubuh kita. Maka Islam mengadakan suruh kita untuk juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar apa? Kondisi badan kita itu juga kembali lagi normal lagi. Sebab apa? Orang puasa itu sumu tasihhu, puasailah kamu akan sehat. Dan kan dengan puasa itu insya Allah itu kita terkontrol dengan baik, terutama kan kita baik. Biasanya yang punya penyakit mah lambung itu sembuh di bulan Ramadan. Karena apa? Makannya juga teratur, masa berbukanya juga teratur, gitu kan? Teratur ya, kan? Maka dengan demikian dengan puasa itu sehat. Maka setelah kita berlebaran, berlebaran kata Medan itu, berlebaran itu kita makan yang enak-enak, makan yang lemak-lemak, pokoknya kolesterol tinggi, maka dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa itu pahalanya seperti pahala 1 tahun. Itu kalau memang sahabat Rasulullah itu kalau bisa berharap 1 tahun ini jadikan Ramadan, lantaman antaku nasanatu kulluha Ramadan. Kalau bisa berharap kalau bisa 1 tahun jadikan Ramadan. Itu bagi orang yang imannya bagus, imannya kuat. Tapi bagi orang yang imannya tidak kuat, tadi saya sampaikan tadi kan, ingin dan cepat-cepat selesai puasanya. Di hari-hari terakhir di bulan Ramadan selesai berat sekali itu. Masya Allah, godaannya juga berat. Ibarat kita ingin memperoleh piala, ya tinggal piala yang terakhir itu kita mendapatkan piala itu kita harus berjuang ya. Harus bersungguh-sungguh gitu kan. Maka memang godaan-godaan terakhir itu kadang-kadang juga itu. Terus banyak orang yang sudah banyak tidak berpuasa itu kan. Iya, Bapak. Banyak kalau Masya Allah yang dulu juga puasa itu, Masya Allah. Sekarang sudah banyak luar biasa tidak berpuasa. Coba kalau di warung-warung, di pasar itu, sudah banyak makan luar biasa itu kan. Ya, padahal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang berhalangan secara syar'i. Mungkin kalau mungkin ibu-ibu datang bulan itu kan syar'i, bagi yang menyusui tapi tetap harus mengganti mengqadha di hari yang lain itu kan. Oke, gitu, baik. Bu. Insya Allah ini Bunda Ari jadi salah satu golongan yang pertama tadi nggih Bapak, yang sedih ketika berpisah dengan Ramadan. Ramadan. Baik. Dan buat sahabat Terasi nanti yang pengen bertanya lagi nanti bisa langsung WhatsApp saja. Untuk saat ini kita jeda dulu nggih Pak Ustadz. Iya, Dan monggo. buat sahabat Terasi stay tune di Khidmat Ramadan. Selamat Terasi kembali lagi masih bersama Putri dan juga Ustadz Zainal di Khidmat Ramadan. Nah Pak Ustadz, saya ada pertanyaan lagi nih. Ini kan kalau nggak hari ini berarti besok kita masih puasa ya? Iya. Nah ini sambil nunggu sidang isbatnya ya? Iya, tinggal nunggu sidang isbatnya nanti malam. Kalau memang sudah ditetapkan besok 1 Syawal, ya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau memang belum nampak isbat, belum nampak hilal ru'yahnya, maka ya kita melanjutkan menggenapkan puasa kita sampai 30 hari. Baik. Nah, ini kan pasti akhir-akhir Ramadan banyak sekali ya masjid yang ramai, masyarakat berbondong-bondong untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini ada pertanyaan mengenai zakat fitrah nih Pak Ustadz. Jadi
ada orang nih kayaknya bingung nih mau ngasih zakatnya, dia pengen ke masjid atau langsung diberikan ke seseorang. Jadi kalau di masjid itu katanya biasanya satu ini kan ditaruh ke apa ya, kayak yayasan begitu nggih. Nah, Mm-mm. biasanya yayasan itu kan sudah banyak begitu ya, dari masjid ke yayasan sudah banyak. Nah, orang ini ingin memberikan langsung kepada orang yang berhak. Nah, ini kalau misalkan ada tetangga nih, dia kemungkinan memang keluarganya mampu, tetapi dia sendiri hidup sebatang kara, jauh dari Cukup. cucu, ya begitu. Dan pokoknya kalau untuk sehari-hari itu agak susah, walaupun memang keluarga atau saudaranya itu mungkin orang yang mampu begitu. Nah, kalau mau diberikan ke beliaunya ini boleh nggak sih Pak Ustadz? Beliau ini kebetulan janda begitu. Ya, maka di antara orang udah asnafus tsamaniyah ya, golongan 8 tadi, maka di antara adalah ya di janda tidak termasuk fakir miskin tadi kan. Maka dengan demikian kalau memang dikasihkan ke dia langsung ya lebih afdal. Maka jangan sampai kita mengasihkan ke yang jauh dulu. Maka tetangga dekat dulu, jiran-jiran kita, tetangga kita yang dekat yang sangat membutuhkan ya kita harus kita kasih dulu itu kan. Maka memang ya tujuannya melalui badan amil tadi supaya secara pendistribusiannya itu kan Nggih, biar merata, biar bagus, biar tidak numpuk yang banyak kebanyakan, yang nggih, plus plus tidak dapat ya, biar nggih. merata itu. Cuma permasalahannya kadang-kala kalau melalui itu kadang-kala juga ada yang mengatakan wah kurang yakin, kurang anu lah itu monggo kurang tepat sasarannya maka dengan demikian ya sebetulnya harus ada koordinasi ya. Koordinasi antara amil zakat sendiri, baik amil zakat secara Basnas nasional maupun yang dibentuk oleh desa atau mungkin masjid itu sendiri. Nggih. Masjid sendiri juga insya Allah masjid atau musala biasanya juga menerima namanya zakat fitrah itu kan. Maka dengan demikian bagi Pak Amil, ya Pak Amil yang menampung zakat fitrah, jangan sampai yang fakir miskin dapatnya sedikit, sedang aminnya yang dapatnya banyak itu. Loh aku kan yang menerima kan ya itu kan. Ya kalau jenengan Pak Amilnya sudah mampu ndak ambil pun juga ndak apa-apa, lebih bagus dikasihkan kepada orang yang berhak menerimanya kan apa ya satu tahun sekali untuk mengembirakan mereka untuk memberikan makan ya kemarin kan kita sudah dilatih puasa selama 1 bulan agar merasakan laparnya orang yang setiap hari hanya berjuang melawan lapar ya orang fakir miskin ini ya. Maka kalau orang-orang yang sudah terbiasa sudah makan enak, makan kenyang itu kan ya makanya itu kan ya maka alangkah baiknya dikasihkan kepada orang yang fakir miskin yang setiap hari berjuang untuk masalah perut tadi kan ya. Nah, maka dengan demikian ya kita wajibkan tidak apa-apa Mbak Putri kepada yang berhak untuk langsung. Yang penting itu termasuk antara 8 golongan ya asnafus tsamaniyah ya. Khudh min amwali sadaqatan wa tutahhiru an zakihi wa alim ya apa tapi di dalam surat Taubah diberikan kepada fakir miskin, amil, mu'alaf dan seterusnya sampai 8 golongan tadi kan. Maka yang jadi dua lupa fakir, fakirnya siapa ini? Harus miskinnya siapa? Maka ada yang kriterianya beda-beda. Kalau sangat membutuhkan, bukan hanya satu bagian ya. Kita bagi 2 bagian pun juga tidak apa-apa. Maka kalau saya kuliah dulu itu ada namanya zakat profesi itu memang ada ya apa ya. Ya lebih bagus juga bagus namanya zakat profesi itu kan. Ya, maka orang kalau zakat profesi itu kan ada kaitannya dengan zakat mal katanya. Orang tani disuruh menzakati itu kan. Padahal ada orang yang menanam melon itu penghasilannya lebih dari padi-padi itu. Mengapa tidak harus dikenai zakat? Ya tetap dikenai zakat. Dan namanya zakat namanya hasil panen itu kan setiap panen dia harus mengeluarkan zakatnya. Tidak 1 tahun ya panen. Yang kaitannya dengan yang orang dibagi ya tetap seperti itu. 8 golongan tadi yang harus dikasih, fakirnya siapa, miskinnya siapa itu kan. Nah, kalau saya itu amil, kalau saya juga sebagai amil ya, saya juga tidak pernah ngambil, tak kasihkan kepada orang-orang yang berhak. Karena banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Mungkin kalau hanya satu, saya kira kok kurang itu kan. Hanya satu kan 3 kilo ya, di daerah saya 3 kilo satu orang. Itu kasih 3 kilo. Mungkin kalau anaknya banyak, dia janda, anaknya 5. Ya janda, anaknya 5. Ya, tidak ada penghasilan dari mana lah. Itu kayak
kalau hal semacam ini harus dikasih lebih banyak. Saya itu selalu mengasihi orang-orang yang seperti itu, tak kasih lebih banyak. Karena apa? Faktor kebutuhannya untuk itu kan lebih banyak. Mungkin kalau hanya seorang janda sendirian ya, ke satu sudah cukup mungkin. Tapi kalau janda sudah anaknya banyak, ada 5, ya makanya saya kasih mungkin 2 atau 3 bagian, maka 9 kilo itu saya kasih itu lebih banyak, tergantung pendapatan dari orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri, Pak Putri. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz, ini masih berkaitan dengan zakat. Nah, semisal nih Pak, ada yang pengen kasih zakat. Nah, dia melihat bahwa orang ini tuh memang sebenarnya membutuhkan dan berhak untuk menerima zakat. Tetapi ada karakter dari seseorang ini yang jika nanti dikasih zakat karena beliau tidak karena berhubung lelaki begitu ya, hidup sendiri sebatang kara, tidak bisa memasak, akhirnya zakatnya ini ditukarkan sama uang gitu Pak. Jadi kayak dijual lagi, mungkin siapa yang mau, akhirnya dia belinya kayak makanan jadi. Itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Nah, sebetulnya kan makanan pokok ya sebenarnya ya, zakat itu kan yang penting bagi orang yang mengeluarkan itu makanan pokok, ya bagi orang yang dikasih zakat terserah itu kan. Tapi yang kalau bisa itu ya digunakan untuk makan sehari-harinya ya. Masa lanang ndak bisa masak, saya aja bisa masak pakai rice cooker, pakai apa saya bisa masak itu. Ya, subhanallah. Nah, itu kan saya juga bisa masak sayur itu kan. Maka sekarang jam sekarang itu kan masak nasi itu kan bukan hanya perempuan tidak, laki-laki juga bisa masak nasi lah ya. Maka kalau ini kan namanya orang tidak mau belajar ya. Supaya Allah memberikan makanan pokok itu supaya apa? Biar digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, untuk masalah makan pokoknya tadi ya berupa beras tadi kan. Tapi kalau namanya dikasih uang itu kan, apalagi namanya laki-laki. Nah, ini kan nanti kan bukan hanya soal makan, akhirnya ada keinginan untuk beli rokok. Nah, ini kan rokok pun juga mahal. Saya juga enggak ya. Tapi yang namanya rokok sekarang harganya 25, ada 27, ada yang 30.000. Kayaknya uangnya 1 kali zakat habis Pak Ustadz. Iya. Maka kan 1 kali zakat kalau hanya berasnya biasa kan 40.000, 39 ada yang 40.000, 3 kilo itu. Itu kalau untuk belikan rokok hanya habis sekali aja itu kan. Nah, ini kan kejanggalan laki-laki itu yang paling boros adalah rokoknya tadi kan. Bagi orang yang suka ahli hisab ini ya. Nanti ahli hisab bukan ahli hisab melihat bulan ya kan. Hisab orang merokok ya. Nah, ini kan kadang juga bagi orang yang tidak suka merokok ya mengatakan nazir, mubazir ya. Sia-sia mungkin. Saya dulu juga membuat proposal yang berkaitan dengan tinjauan Islam dalam masalah orang yang merokok ini. Tapi ya bagi orang yang merokok tetap membela merokok itu tetap hukumnya makruh, ada yang bolehkan monggo. Tapi makruhnya di zamannya Imam Syafi'i itu makruh sudah mengandung larangan, berarti haramnya itu. Tapi kalau namanya makruh sekarang ya boleh itu kan, boleh itu kan. Kayak boleh kan boleh. Itu kan. Kalau namanya Imam Syafi'i namanya makruh ya enggak boleh, larang, ya haram itu kan. Cenderung ke haramannya. Maka ya itu Mbak Putri. Coba bagi laki-laki yang dikasih zakat fitrah berupa beras atau mungkin uang gitu boleh nggak sih Pak Ustadz? Ya sebenarnya uang itu ada yang memperbolehkan, zakat berupa uang itu ada yang diperbolehkan itu kan. Ya, maka kalau saya ada, ini kalau saya amilnya ada orang yang zakat fitrah berupa uang, maka saya berikan beras lagi. Saya 2 kali harus saya berikan beras lagi. Kadang-kala mungkin kalau anjuran dari pemerintah, mungkin kalau katakanlah Kemenak Magetan ini untuk 42 ribu. Tapi kalau kita belikan sebanyak paketan 3 kilo itu kan hanya 40.000, makanya masih sisa 2.000. Nah, kalau untuk banyak maka bisa nanti diakumulasikan ya berupa beras ya dikasihkan berupa sedekah. Kelebihannya tadi berupa sedekah ya dikasihkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya aja itu. Baik, nah ini sekaligus Pak Ustadz, berhubung ternyata waktu kita ini sedikit ya, ternyata udah habis aja ini waktunya. Ini sekaligus jenengan berikan closing Pak Ustadz, ini kita bakal ketemu ini hari terakhir ya kalau kita ketemu mungkin Pak Ustadz ya. Iya ini Mbak Putri ya. Ya, Ramadan telah menanamkan pelajaran indah pada kita ya. Ramadan membersihkan jiwa kita, menyucikan hati kita, memurnikan tauhid kita, mengokok semangat ittiba. Ketahuilah sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal ibadah kita adalah amal setelahnya, adalah setelah Ramadan kita tetap semangat, tetap istimrariyah, tetap istiqomah ya.
dalam menjalankan yang dahulunya bulan Ramadan, sergap tilawah Al-Quran, rajin sholat tahajud, rajin sedekah, tetap kita istiqomahkan, istimroriahkan, kita berkesinambungkan kan ya, di setelah bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal, bulan peningkatan ini seharusnya ada peningkatan setelah kita digembleng selama 1 bulan ini kan. Maka oleh karena itu ingat, barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan sebentar lagi, mungkin 2 hari lagi akan meninggalkan kita. Gitu. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya. Maka itulah kita harus beribadah kepada Allah untuk sepanjang hidup kita. Jangan hanya mengenal Allah, jangan ibadah hanya kepada Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Tadi kita sampaikan di depan. Maka kita istimroriyah, berkesinambungan terus. Caranya gimana? Tetap semangat menjaga apa-apa yang telah baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita semangati terus, kita jaga ya, as-salawatul khamsu, salat yang 5 itu kita jaga dengan baik. Wal Jum'ati, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya sepekanan. Nah, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun, ya, sebagai kafarat, penghapus dosa manakala kita dapat mengistiqomahkan, kecuali dosa-dosa yang besar. Memang dosa besar itu seperti dosa syirik gitu kan. Nah, dosa syirik tidak akan pernah terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita selalu berupaya untuk menjaga keistiqomahan kita. Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah adalah amal yang istiqomah. Amal yang sedikit tetapi istiqomah lebih Allah cintai ya, daripada amal yang banyak rok-rok asam, hanya kenal bulan Ramadan tok, setelah bulan Ramadan tidak kenal lagi. Maka itu Allah tidak suka itu. Maka tadi Bishr Al-Halafi kan sudah menyampaikan, sesungguhnya seburuk-buruk kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina la ya'rifuna illa fi Ramadan. Saat seburuk-buruk kaum itu kan hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Ya, sesungguhnya orang yang dikatakan soleh dengan baik adalah orang yang selalu mengingat Allah sepanjang waktunya, sepanjang tahunnya. Dia selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengumpulkan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Mbak Putri, saya mohon maaf selama mengisi di hikmah Ramadan pada bulan Ramadan tahun ini, bila ada salah, ada kurang berkenan, bahkan kurang, ya ini hanyalah semata-mata kekurangan ilmu saya, keterbatasan ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada mungkin pendapat saya, tidak cocok, ya monggo cari pendapat yang sesuai. Jadi kan saya hanya memberikan pendapat ada pendapat ini yang ini, monggo mau yang ikuti yang mana. Nah, berarti kan kayak kaitannya dengan masalah apa tadi yang kaitannya dengan masalah apa zakat mengkodok puasa tadi ya. Mengkodok puasa dulu apa Syawal dulu. Kalau saya cenderung puasa Syawal dulu karena hutang kepada Allah, namanya umur, kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghadap Allah, kita akan dipanggil oleh Allah, tidak pernah tahu. Namanya juga umur. Wa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya datang, maka tidak bisa ditangguhkan, dimajukan atau dimundurkan, tidak bisa. Sudah waktunya, waktu datang itu. Ya. Maka apalah yang kita bawa nanti ketika menghadap Allah kecuali hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan Ramadan ini kita mengumpulkan amal soleh kita, mengamal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita banggakan di hadapan Allah ya amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terutama amal-amal istimewa. Mungkin kalau kita tilawahnya banyak, ya kita mungkin insya Allah itu yang kita banggakan di hadapan Allah. Mungkin kalau telah tahajudnya banyak, khusyuk banyak sekali malam hari, monggo. Itulah yang nanti akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mempunyai ahniya, kalau orang-orang yang kaya, mungkin dia akan membanggakan di hadapan Allah. Nah, dibanggakan bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah yang minta. Maka dia berhak untuk berbangga pada Allah. Mungkin ahniya dia berdapat berinfak, bersedekah di bulan Ramadan begitu banyak
memberikan iftar bukan hanya 1-2 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang memberikan iftar selama 1 bulan penuh. Dia menjamin iftar kepada orang semua. Betapa banyak pahalanya itu ya. Nah, itulah yang dibanggakan nanti kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada harapkan, harus kita punya amal-amal istimewa yang nanti kita patut kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagai penutup, saya juga mengucapkan sesungguhnya orang berlebaran itu bukan orang yang baju baru. Laisa itu liman labisal jadid, innamal itu yazidu ta'atu liman ta'atu yazidu. Saat namanya orang yang Idul Fitri bukan orang yang bajunya baru, enggak, kan, tetapi sesungguhnya orang yang berid itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambahnya kepada Allah. Saya juga mengucapkan ucapan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah saya, ibadah Mbak Putri, dan ibadah jenengan semuanya, wasiyamakum, dan puasa kami dan puasa jenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kepada Idul Fitri minal aidin wal faizin, kepada kemenangan, wal faizin, aidin wal faizin, kepada kemenangan, yaitu setelah kita berjuang melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh, maka dia mendapatkan kemenangan. Maka kita menjadi hak untuk mendapatkan orang-orang yang bersih, orang yang suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka ucapan yang patut kita ucapkan, maka idza taqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berjumpa kepada sahabatnya dan lain-lainnya, itu selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, artinya itu ada harapan, harap cemas ya. Semoga harapan kita, semua amal ibadah kita itu juga terima. Cemasnya itu apa? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutupnya adalah istighfar. Istighfar adalah penutup penghujung yang baik untuk mengurangi, untuk mengikis rasa takjub diri kita. Maka dengan istighfarlah kita memohon kepada Allah, kita beribadah kepada Allah belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Amin. Sholat tarawih kita, sholat tahajud kita, sedekah kita, Amin. tilawah Al-Quran kita, dan zakat kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Semoga Allah menerimanya dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Berkatan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya kalau mungkin ada kurang ini ya, kalau sama namanya kurang, saya kurang, namanya orang manusia kurang terus ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga masih mempertemukan Ramadan di tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.